Jadi akhirnya mengakibatkan 3 gol di babak pertama itu bersarang ke gawang gue sendiri. Oke, hari ini gue ingin menceritakan pertandingan paling seru di Regional Bekasi saat melawan SMA 6 Kota Bekasi. Itu momen dimana pertandingan sangat-sangat mendebarkan dan sangat-sangat bikin semua pemain jadi mental mereka sempat down karena kami di babak pertama ketinggalan dengan skor 3-2. Itu sangat-sangat fatal menurut saya. Skema yang kita buat dari awal tidak berjalan secara baik. Akhirnya coaching staff semuanya berpikir ulang apa solusi yang harus saya cari dan yang tepat untuk melakukan di babak kedua. Starting five-nya di sini gue menurunkan kiper gue yang kipernya Joleas yang biasa dipanggil Jopet, dan di anchor gue menurunkan namanya Patir. Ini anchor gue yang menurut gue sangat bagus dan fleksibel, bisa bermain dengan pivot. Ketika pivot gue keluar dia bisa gue arahkan menjadi pivot. Dan di sisi kiri gue menempatkan nomor 12 adalah Naban. Ini adalah spesialis flank gue yang sangat-sangat lincah, dan gue sangat-sangat bertumpu juga dengan skill individualnya dia. Sangat-sangat baik dalam 1v1 untuk melewati 1 lawan 1 lawan. Terus gue di flank kanan, gue menempatkan kapten gue, namanya Gabriel. Sebagai kapten dia adalah orang yang paling tepat untuk gue memecah kebuntuan. Karena dari segi pengalaman dan dari segi kekuatan dia sangat-sangat mampu dari 4 yang lain ini. Menurut gue adalah Gabriel ini adalah dominan di setiap pertandingan karena kedewasaan dan kepemimpinan pertandingannya sangat-sangat baik. Dan di pivot gue menurunkan nomor 11 gue adalah Fasya yang biasa dipanggil Ucok. Nah, gue punya pivot yang kaki kiri yang sangat-sangat bagus dan finishingnya juga sangat-sangat baik. Dari 5 pemain ini, starting 5 ini adalah menurut gue yang paling terbaik saat di Regional Bekasi. Plan dari awal untuk melawan SMA 6 Kota Bekasi ini adalah gue ingin bermain dengan 3 line, atau gue selalu menyebut ini adalah 3 orang di bawah. Gue bermain dengan 3-1 dan gue menempatkan pivot gue di sini. Ini adalah plan gue yang dari awal ngelatih sampai saat ini gue selalu terapkan ke anak-anak, karena menurut gue ini paling cocok di SMKN 3 Bekasi. Jadi dari awal gue udah bilang ke anak-anak jangan merubah karakter, selalu bermain dengan 3-1 dari awal dan pivotnya selalu jauh dari tengah. Jadi gue memaksa pemain dia untuk keluar dari pertahanannya sehingga menciptakan ruang tengah untuk bisa melakukan akselerasi untuk flanknya atau 1 lawan 1 untuk Gabriel dengan gampangnya bisa ngelewatin lawan, dan sehingga terciptalah strong area dan bisa menciptakan peluang. Terus untuk gue juga punya pemain nomor 12 gue yang sangat-sangat fleksibel untuk masalah individualnya. Dia sangat-sangat bagus ketika 1 lawan 1, dan ini yang selalu gue terapkan ke SMK 3 adalah pemain gue punya dalam skill yang sangat baik. Makanya gue selalu menempatkan flank gue tuh harus lincah. Ketika saat buntu, lo harus punya flank A dan B merubah situasi yang sangat-sangat baik. Oke, di sini gue ingin ngejelasin kesalahan-kesalahan pemain gue. Terjadinya 2 gol di babak pertama itu adalah kesalahan pemain di bawah, terlalu lama menguasai bola. Dan ada momen harusnya passing tapi dia malah menguasai bola terlalu lama. Ini gue sangat ingat ketika ini passing, dia coba moving. Ini saatnya momen ini ketika lawannya tidak ikut, dia harusnya passing tapi dia melakukan pergerakan ke dalam sehingga lawan sudah mengantisipasi pergerakannya dia, sehingga kesalahan yang dia lakukan direbut sama lawan sehingga terciptalah ruang dan peluang. Akhirnya pihak lawan pun dengan siap untuk melakukan dan mengeksekusi serangannya mereka, dan terjadilah gol di situ. Di babak pertama itu banyak gagalnya karena 1, komunikasi pemain tidak berjalan secara baik. Lawan dengan high pressure-nya sangat bagus dan pemain di saat itu tidak lagi balance. Banyak momen-momen di mana pemain melakukan kesalahan di areanya sendiri
itu mengakibatkan dia gagal 1v1, akhirnya lawan merebut bola, akhirnya terciptalah peluang untuk lawan. Seperti gue selalu nyuruh nomor 12 gue, kalau emang momennya sempit, lakukan 1v1, dan dia selalu gagal di babak pertama. Tertekan dengan situasi di pertandingan sangat-sangat berat di babak pertama, karena melihat taktikal gue kurang berjalan lancar, karena beberapa pemain tidak perform, akhirnya mengakibatkan fatal. Gabriel juga ketika dapat bola dia tidak melakukan akselerasi atau 1v1 dengan sangat baik. Nah, untuk di pertandingan ini di babak pertama itu plannya sangat-sangat tidak berjalan baik, karena ada sistem yang udah diterapkan di sebelum-sebelumnya itu gagal, sangat-sangat gagal. Gue mencoba untuk bermain dengan sistem kiper bermain dengan 5 orang, itu tidak efektif. Ketika gue ingin memainkan kiper, banyak hal-hal yang dilakukan miss dalam komunikasi antara 5 pemain ini, akhirnya mengakibatkan sebuah peluang untuk lawan. Jadi akhirnya mengakibatkan 3 gol di babak pertama itu bersarang ke gawang gue sendiri. Gue ngelihat pemain gue di situ benar-benar tidak menjalankan taktikalnya secara baik. Mungkin atmosfernya terlalu tinggi dan tekanannya juga terlalu tinggi, dan pivot gue di situ tidak bagus juga dalam backup semua pemain yang lagi tidak balance. Gue ngerubah situasinya ketika pemain baru yang gue masukin, gue akan menemukan solusinya adalah gue bermain pivot shadow seperti ini, dengan bermain 2-2 di passing, dan ini bergerak menjadi 2-2. Nah, akhirnya solusinya ketemu di sini adalah gue bermain dengan passing diagonal. Jadi gue menggunakan anchor gue untuk selalu bergerak ke depan, habis passing dia moving, dia selalu bergerak ke sini, sehingga terciptalah ada orang 2 di depan yang menemukan solusi yang lebih banyak. Akhirnya di situ solusi yang paling tepat ternyata yang di babak pertama yang nggak ketemu, gue merubah pemain jadi lebih fleksibel, tidak bermain dengan 3-1, gue bermain dengan 2-2, berawal dari 3-1, gue merubah situasinya jadi 2-2. Passing ke Gabriel, si Kaisar cabut, atau dia move, akhirnya terciptalah strong area seperti ini, Patir geser ke pinggir, sehingga Gabriel punya banyak waktu untuk melakukan akselerasi dan punya pilihan banyak di lapangan, sehingga terciptalah peluang-peluang yang gue harapkan dan terjadilah gol seperti itu. Untuk bertahan, gue selalu menggunakan dengan high press ke pemain dengan sesuai dengan formasi lawan. Jadi gue selalu melihat situasi ke lawan. Kalau lawan bermain 3-1, gue bilang ke anak-anak 3-1, tapi yang di pinggir ini jangan terlalu mendatangi lawan, jaga kedalaman. Jadi gue selalu mengikuti bagaimana taktikalnya mereka. Ketika bermain dengan high pressure ini sangat-sangat bahaya juga. Jadi gue di sini sudah mengajarkan mereka bagaimana di latihan untuk lebih paham untuk mengenal karakter lawannya. Jadi ketika gue bermain dengan 3-1 dan high pressure lawan 3-1 pun juga gue harus mengikuti cara sistemnya mereka. Seperti mereka bermain passing dari sini, nomor 12 gue datang, ini move, gue menyuruh dia ikut, ini harus jaga kedalaman. Karena sistem defense gue bagaimana caranya menutupi kedalaman, karena menutupi akses untuk passing ke pivot. Jadi itu solusi yang selalu gue bilang ke anak-anak, jangan pernah buka ruang tengah, karena itu ruang tengah itu sangat bahaya, dan gue selalu nyuruh mereka untuk lebih efektif dan selalu melakukan redam untuk terhadap lawan, sehingga pergerakan lawan itu sangat-sangat lambat dan bisa dikejar dengan secara baik. Jadi komunikasi pemain itu penting dalam masalah defense, karena kalau bolanya sampai ke pivot itu sangat-sangat fatal, mereka akan mundur secara otomatis dan lebih capek lagi untuk backup pemain yang di bawah sini. Jadi banyak momen ketika lawan 6 ini masalah defense juga gagal. Jadi menurut gua ini yang bisa gue perbaiki di pertandingan 6 itu ketika di babak kedua, karena defense juga berantakan karena tidak berjalan dengan baik, pemain tidak mengikuti instruksi gue, jadi semua pemain akhirnya defense-nya hancur dan berantakan, tidak sesuai dengan solusi dan plan awal. Nah, ketika skor
kita ketinggalan, gue mencoba untuk pemain lebih cepat menguasai bola dan lebih cepat untuk melakukan passing move. Gue bilang karena satu-satunya cara untuk membongkar pertahanan lawan adalah seperti itu. Gue bilang ke pemain untuk lebih fleksibel bermain, jangan statis, coba untuk lebih fleksibel dan bermain passing lebih banyak. Akhirnya gol ketiga dan penyama skor itu adalah gue coba untuk melakukan three line diagonal. Gue untuk mencoba adalah passing ke sini ke Gabriel, ini keluar dan ini melakukan pergerakan ke sini sehingga terciptalah ruang seperti ini, dan pivotnya coba untuk masuk ke tengah, dan inilah yang dilakukan pemain gue. Akhirnya dia passing, dia bergerak dummy, nah terjadilah gol di sini diciptakan oleh Gabriel. Nah inilah gol yang menyama kedudukan dan membangkitkan mental pemain gua, sehingga di situ masih punya asa untuk melakukan pertandingan lebih panjang lagi dan bisa menciptakan gol-gol lebih banyak lagi. Momen di gol terakhir pun itu sangat-sangat baik karena menjatuhkan mental pemain. Itu benar-benar pemain lawan udah lelah juga, dan untungnya pemain gue di situ masih siap dengan stamina yang bagus, sehingga terjadilah penumpukan pemain dia di area sini. Dan gue bilang juga ke para pemain gue, lakukan passing cepat di area mereka. Kita harus nyari solusi bagaimana cepat mungkin mendapatkan peluang. Sehingga gue bilang dari 3-1 gue bilang tekan terus menjadi 2-2 passing, dia bergerak, dia keluar, selalu bikin 2-2 sehingga lawan mundur dan terciptalah ruang dan peluang yang akhirnya terjadilah gol kelima. Oke, itulah rangkuman pertandingan lawan SMA 6 Kota Bekasi yang menurut gua itu sangat-sangat ekstra banget, menguras tenaga, karena menurut gue itu pertandingan paling seru di selama pergelaran futsal series regional Bekasi di Gor Hal Basket. Itu sangat-sangat membuat gue berpikir ulang untuk pertandingan selanjutnya. Jadi gue juga udah bilang ke para pemain, kita harus refresh lagi, kita harus merubah situasi lagi untuk pertandingan besok. Tunggu kami di Grand Champion Futsal Series 2024.